Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Celeron akan mempresentasikan laporan proyek akhir mata kuliah sistem berbasis komputer, yaitu Nurse Cobel. Nah, pada mata kuliah ini kami diminta untuk membuat proyek pengimplementasian program menggunakan bahasa assembly pada microcontroller untuk pencegahan atau penanganan serta penyembuhan COVID-19. Nah, Nurse Call Bell ini bentuk implementasi dari penanganan dan pemantauan terhadap pasien COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilsa Syafadinia. Saya bersama dua teman saya, Muhammad Alfi Aldelio dan Muhammad Farhan Almasyur. Nah, proyek yang kami buat ini Nurse Call Bell. Nurse Call Bell ini merupakan tombol yang digunakan pasien untuk memanggil perawat. Jadi nurse call bell ini terletak di dekat pasien dan terdapat di setiap kamar. Nah, ketika si pasien merasakan gejala atau gangguan yang serius, contohnya kayak sesak napas dan lain sebagainya, maka pasien tersebut akan menekan tombol itu. Nah, kalau tombol itu ditekan, maka sebuah buzzer akan nyala sebagai alarm untuk memanggil perawat. Selain buzzer juga ada LCD. LCD ini bakal nampilin tulisan berupa nama pasien sesuai kamar pasien yang tadi neken tombol itu. Nah, selain nama pasien itu juga terdapat angka yang menunjukkan seberapa banyak pasien itu sudah menekan tombol selama dalam masa perawatan. Nah, jadi selain tadi tombol ini buat manggil perawat, tombol ini juga sebagai untuk memantau penindaklanjutan terhadap pasien. Jadi ketika pasien ini banyak menekan tombol, maka penanganan dan pemantauan terhadap pasien itu bakal ditingkatkan oleh tenaga medis. Nah, untuk kode dan simulasi program ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikut ini adalah program yang kita upload ke microcontroller 8051-nya. Di bagian awal itu kita definisikan dulu setiap pin-pin yang kita pakai supaya memudahkan kita dalam melakukan coding programnya. Di sini button setiap pasien dan perawat kita taruh di port 1 dari pin 0 sampai 4 sesuai dengan penamaan yang ada di situ. Nah, terus di port 3 pin 4, 5 sama 6 itu bakal kita hubungin sama LCD. Kalau misalnya pin 4 port 3 itu bakal kita jadiin register select. Nah, register select ini nanti gunanya buat setup LCD-nya. Jadi dia bakal milih untuk pakai register comment atau register datanya. Register comment itu digunakan buat setup LCD-nya, register datanya buat transfer data ke LCD-nya. Itu nanti di set di register select. Kalau yang RW ini itu untuk pin register read atau read LCD. Kalau read berarti dia bakal kirim data dari Micon-nya ke LCD, kalau read itu sebaliknya. Nah, pin enable ini yang bakal mengizinkan datanya itu masuk ke LCD. Setelah itu ada port 3 pin 7 itu buat alarm yang nanti bakal kita sambungin ke buzzernya. Nah, buat variabelnya kita pakai 5 variabel, yaitu data 1 sampai data 4. Ini tuh merupakan lokasi di RAM dari address 30 sampai 33 yang bakal jadi tempat penyimpanan total buttonnya itu dipencet atau total panggilan setiap pasien. Habis itu juga ada variabel temporary yang ditaruh di RAM address 40 hexa. Itu adalah memori sementara buat nanti kita pakai untuk convert hex ke ASCII.
Jadi bagian code segmentnya bakal ada banyak fungsi subroutine, jadi kita bakal cek subroutine yang ada dulu. Di sini subroutine yang kita pakai itu ada LCD comment. Nah, LCD comment ini yang bakal nentuin nanti registernya itu mau digunain buat setup atau mau digunakan buat write data. Itu yang nentuin LCD comment-nya. Nah, terus LCD write ini digunakan buat transfer data dari microcontroller ke LCD. Terus subroutine print ini buat ngeprint kalimat atau teks ke LCD dengan menggunakan lookup table. Terus ada print jumlah, ini subroutine yang digunakan buat menampilkan jumlah button yang udah ditekan pasien ke LCD. Nah, di subroutine jumlah ini kita pakai banyak instruksi logika, kayak misalnya yang pertama kita pakai RAM R0 yang ada di R0 yang udah di pointer ke address tertentu. Terus kita tambahin nilainya. Ini yang bakal kita show. Terus kita pindahin dulu ke register A. Nah, setelah kita pindahin ke register A nanti, kita adjust dulu supaya nilai hexa itu berubah jadi desimal. Setelah udah berubah jadi desimal, kita simpan dulu hasilnya itu di temporary. Nah, kita tukar bit yang ada di A, yaitu high byte sama low byte-nya, supaya kita bisa ngitung nilai puluhannya terlebih dahulu. Setelah kita tukar byte-nya, kita end sama 0F hexa, itu buat masking high byte-nya biar hilang dulu. Habis itu kita tambahin sama 30H, supaya merubah nilai hex-nya menjadi ASCII. Nah, terus kita tampilin di LCD-nya. Habis itu kita pakai nilai awal yang udah kita simpan di temporary lagi. Kali ini kita masking high byte-nya supaya kita bisa munculin nilai satuannya. Setelah kita masking, kita tambah lagi sampai 30 biar jadi ASCII. Habis itu kita display lagi pakai command LCD write tadi yang buat transfer data. Nah, sisanya ada 2 subroutine delay. Yang pertama ada delay yang 200 milisecond, yang kedua ada subroutine delay yang 1 second. Subroutine yang 200 ini sama 1 second itu dipakai menggunakan extal yang 11,0592 MHz dengan clock microcontroller itu yang 12 MHz. Nah, di lookup table ini data-data yang bakal di-show ke LCD nanti, yaitu ada data nama pasiennya, terus ada jumlah pasien itu udah teks kalimat jumlah pasien itu udah mencet button, terus sama bagian awal teks yang dimunculin di awal itu nanti di show-nya dari lookup table. Nah, di program code segmentnya atau bagian utamanya itu ada 2 bagian utama, yaitu setup sama loop. Di loop ini nanti programnya bakal jalan terus-terusan. Setup ini cuma sekali doang di bagian awal. Yang pertama itu kita bakal matiin alarmnya dengan cara di clear pinnya. Habis itu kita move register A-nya sama 38H. Terus kita panggil fungsi LCD comment yang tadi. Nah, ini tuh fungsinya buat make 2 line yang ada di LCD dengan transfer datanya itu 8 bit data. Habis itu register A-nya kita kasih 0C hexa supaya display-nya kita nyalain tapi nggak pakai kursor. Terus kita panggil lagi fungsi LCD comment-nya. Nah, sisanya kita kosongin data yang ada di RAM sama kita jadiin port 1 tuh sebagai input yang buat button itu tadi. Nah, terus di program yang bakal looping terus-terusan, yang pertama di clear dulu nih LCD-nya pakai instruksi yang ini. Habis itu nanti di set kursornya ke row 1 kolom 3 LCD. Ini buat teks awal-awal. Nah, di sini kita bakal set DPTR-nya buat ke address ROM teks 1. Habis itu kita munculin teksnya. Terus diganti kursornya pindah ke row 2 kolom 3 pakai instruksi yang 2 ini. Habis itu DPTR kita ganti juga ke teks yang kedua. Habis itu kita print teksnya. Nah, di bagian idle ini maksudnya adalah kita nunggu sampai ada button yang dipencet. Kalau misalnya ada button yang dipencet, dia bakal pindah atau jump ke antara 4 label ini.
Nah, kalau misalnya button pasien 1 yang dipencet, nanti dia bakal pindah ke label nomor 1. Di sini DPTR-nya bakal diisi sama namanya si pasien 1 tadi itu. Terus buat jumlah total button yang dipencet itu bakal dimasukin ke RAM R0. Ini yang buat di increment nanti. Nah, setelah itu dia bakal jump ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini LCD-nya di clear lagi supaya jadi kosong. Habis itu kita pindah ke row 1 kolom 1. Nah, kita print nama pasien yang tadi yang udah di move DPTR-nya. Habis itu kita pindah ke baris kedua kolom 1. Kita pindahin juga DPTR-nya ke teks jumlah titik 2. Habis itu kita print teks jumlahnya. Nah, yang terakhir ini itu adalah ngeprint jumlah buttonnya itu dipencet. Habis itu dia bakal langsung ke fungsi buzzer karena buttonnya udah dipencet kan. Buzzer ini akan jadi alarm yang memberitahukan perawat kalau misalnya ada pasien yang mengalami gangguan. Nah, dia bakal jalan terus-terusan sampai si perawat itu mencet button buzzernya. Nah, di sini alarmnya bakal dinyalain. Habis itu di delay selama 1 detik. Habis itu dinyalain lagi, terus di delay selama 1 detik. Ya, jadi untuk simulasi dari program yang telah dijelaskan oleh teman saya, kami membuatnya dalam Proteus karena keterbatasan fitur yang ada di MCU 8051. Nah, untuk setup dari 8051-nya ini, kami memasangkan kristal osilator eksternal ke port XL1 dan XL2. Hal ini diperlukan uh, untuk utamanya sih di timer seperti itu. Jadi pada kristal osilatornya ini dibutuhkan dua buah kapasitor dengan besaran 33 picofarad dan sebuah kristal yang memiliki besaran 11,0592 MHz. Nah, selanjutnya pada codingan button yang akan digunakan oleh pasien itu dihubungkan pada port 1 di microcontroller. Nah, untuk pasien 1 kami menaruhnya di port 1.0, pasien 2 di port 1.1 dan seterusnya. Untuk nurse di port 1.4. Selanjutnya pada display LCD-nya, pertama-tama untuk kita hubungkan VDD ke input 5V dan VSS dan VEE itu di groundkan. Untuk VEE ini sebenarnya untuk mengatur brightness pada LCD. Selanjutnya RS, RW, dan E sesuai dengan codingan yang telah dijelaskan itu dihubungkan dengan port 3.4, port 3.5, dan port 3.6 pada microcontroller. Dan untuk database-nya digunakan port 2 pada microcontroller sesuai dengan urutannya. Data 0 ditaruh di port 2.0, data 1 di port 2.1 dan seterusnya. Nah, untuk microcontroller kami tidak menggunakan port 0. Hal ini karena pada port 0 tidak adanya pull up resistor internal. Jadi harus menggunakan pull up resistor eksternal dan itu akan menambah biaya dari pembuatan microcontroller tersebut di dunia nyata. Jadi kami menggunakan port 2, port 1, dan port 3. Nah, untuk buzzernya kami menggunakan sebuah relay untuk menarik switch ini, karena relay itu kan ada magnetnya ya. Jadi switchnya tersebut akan tertarik oleh relay ini, jadi dapat menyalakan buzzer dan LED seperti itu. Nah, coba kita jalankan saja simulasinya. Contoh, pasien 1 terkena sesak napas, dia langsung memencet tombol yang diberikan. Jadi ada nama yang akan keluar.
usersnya sudah menekan tombol yang perawat punya, LCD akan kembali ke tampilan awalnya. Contoh, misal pasien 2 yang menekan sekarang. Dan sekarang pasien 3. Nah, yang terakhir di pasien 4. Nah, jadi kelompok kami telah membuat supaya jumlah dari penekanan itu bisa lebih dari 1 digit doang, atau maksimal 2 digit, maksimal 99 kali penekanan tombol, seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan simulasinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.